Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ratna. Saya adalah mahasiswa digital neuropsikologi dan akan memberikan presentasi singkat tentang mind reading machine. Mind reading machine, dari judulnya kita sudah mengetahui bahwa yang akan Ratna sampaikan kali ini berkaitan dengan pikiran kita maupun mesin pembaca pikiran. Nah, saat ini kita mengetahui bahwa pikiran atau otak ini adalah pusat pengendali tubuh dan aktivitas kita. Kalau dulu pikiran ini dipelajari oleh para dokter, ilmuwan, ahli saraf, dan dari mereka lah kita paham apa yang ada dalam pikiran kita, semisal ada gangguan atau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan pikiran kita, mereka akan bisa menerjemahkan masalah-masalah tersebut dari hasil pemeriksaan atau hasil diagnosa. Tetapi saat ini, di era modern, pikiran kita tidak hanya bisa dibaca oleh para dokter, ilmuwan, dan ahli saraf, tapi mesin. Mesin pembaca pikiran atau teknologi, mind reading machine. Bagaimana mesin bisa membaca pikiran kita? Mereka membaca pikiran kita tentu dari sinyal-sinyal atau pola-pola yang sudah mereka petakan. Nah, pola-pola ini atau sinyal ini atau aktivitas kita ini berasal dari sinyal otak. Di sana ada neuron. Neuron ini yang fungsinya adalah menyampaikan pesan dari satu bagian otak ke bagian otak lainnya dengan menggunakan impuls listrik. Dan pesan yang disampaikan neuron ini menyebabkan potensial aksi. Nah, di dalam otak kita, selain ada sinyal-sinyal listrik yang akhirnya bisa dideteksi oleh mesin pembaca pikiran, mesin pembaca pikiran ini juga menggunakan aliran darah dalam otak. Inilah yang menyebabkan neuron dalam otak kita ini menjadi aktif, di mana darah yang membawa oksigen ini mengalir lebih banyak ke area tersebut. Sementara itu, otak kita tersusun dari beberapa bagian-bagian otak yang cukup penting dalam aktivitas kita sehari-hari. Dalam otak kita ada yang namanya prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini adalah bagian otak yang mempunyai peran penting dalam proses kognitif kita, proses berpikir kita. Saat kita mau melakukan tindakan, merencanakan sesuatu, maka tugas ini ada pada prefrontal cortex. Berikutnya ada amigdala. Ini adalah otak emosi. Amigdala ini fungsinya adalah memproses emosi. Kemudian ada visual cortex. Nah, di visual cortex inilah konsep gambar dalam pikiran kita ini akan terbentuk. Kemudian di dalam otak kita juga ada yang namanya motor cortex. Otak ini bertugas untuk mengendalikan gerak tubuh kita. Nah, tentu saja masing-masing bagian ini saling bekerja sama, saling berkoordinasi untuk bisa menghasilkan sebuah aktivitas yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada satu bagian pun yang menjadi bagian paling penting atau mendominasi begitu ya, tapi semuanya ini saling berinteraksi. Dan brain computer interface ini merupakan bagian dari mind reading machine. Brain computer interface ini adalah salah satu teknologi yang membaca aktivitas otak kita melalui sinyal listrik yang ada dalam otak kita ataupun mendeteksi dari aliran darah otak kita. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya ini kita bisa menggunakan elektroda atau sensor yang mendeteksi sinyal listrik atau aliran darah di otak. Nah, setelah aliran darah ataupun sinyal listrik ini dideteksi, maka akan muncul pola dan masing-masing pola ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Dan ada beberapa alat kedokteran saat ini ya yang memang sudah bisa digunakan untuk membaca pikiran kita atau membaca otak kita. Yang pertama kita mengenal EEG atau elektroencephalograph. Fungsinya dari alat ini adalah menangkap aktivitas listrik otak kita melalui elektroda dengan merekam sinyal listrik yang dihasilkan oleh neuron yang sedang aktif dalam otak kita. Nah, perekaman ini dilakukan secara real time, secara fisiologis dari sinyal yang dihasilkan oleh otak kita. Nah, dari sini nanti akan dipetakan pola-polanya seperti apa. Kemudian alat berikutnya yang biasa digunakan untuk membaca pikiran kita atau otak kita adalah fMRI atau Functional Magnetic Resonance Imaging.
Fungsi dari fMRI ini adalah mendeteksi perubahan aliran darah yang ada di otak dengan mengukur perubahan oksigenasi darah. Nah, ketika area tertentu di otak menjadi lebih aktif, inilah yang disebut dengan efek BOLD atau Blood Oxygen Level Dependent. Dari sinilah fMRI akan memetakan apa yang terjadi dalam pikiran kita. Dan apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh teknologi atau mesin ini ketika membaca pikiran kita? Bagaimana cara kerja dasarnya? Di sini, mind reading mesin ini menggunakan 3 tahapan kerja. Yang pertama adalah mengakuisisi sinyal otak. Jadi sinyal otak yang berasal dari sinyal-sinyal listrik tadi ataupun dari aliran darah yang mengandung oksigen. Nah, akuisisi sinyal otak ini disebut juga dengan brain signal acquisition. Ini menangkap sinyal asli dari otak kita dan ini sebagai data mentahnya. Data mentah berupa sinyal EEG atau voltase VS waktu. Kemudian data mentah ini juga bisa didapatkan melalui citra fMRI. Kemudian setelah teknologi atau mesin ini mendapatkan data mentah, maka akan diproses yang disebut dengan pemrosesan sinyal atau signal processing atau feature extraction. Tujuannya adalah membersihkan, mengolah, mengekstrak informasi penting dari sinyal mentah. Kemudian ada interpretasi sinyal, di mana sinyal ini, sinyal otak yang diproses menjadi makna yang dapat dimengerti oleh manusia atau sistem. Nah, setelah 3 tahapan kerja dilalui, mulai dari brain signal acquisition, signal processing, kemudian signal interpretation, maka akan menghasilkan sebuah output, sebuah pikiran dari mesin, yaitu berupa tindakan atau berupa teks ataupun berupa perintah. Aplikasi dalam psikologi penggunaan dari mind reading mesin ini pertama bisa digunakan untuk neurofeedback. Ini adalah salah satu bentuk teknik pelatihan otak, di mana individu diberi umpat balik langsung mengenai aktivitas otaknya agar bisa mengontrol fungsi otak tertentu. Dengan latihan berulang, maka otak terbiasa mempertahankan pola aktivitas yang diinginkan atau neuroplastisitas. Bisa dilihat dari gambar, ini adalah salah satu proses bagaimana orang sedang melakukan terapi EEG. Di sana dia melihat bagaimana gelombang otaknya. Dari tujuan neurofeedback ini, untuk mengembangkan kontrol di atas keadaan mental, untuk melatih fokus, melatih relaksasi, melatih kontrol impuls, dan meningkatkan fungsi kognitif, kesejahteraan emosional, dan mengurangi gejala gangguan mental tertentu. Nah, di sini nanti psikolog akan mengarahkan. Jika keadaan individu sedang dalam keadaan depresi atau stres, maka gelombang otaknya ini akan memancarkan sinyal dengan pola sedemikian rupa. Nah, ketika individu tersebut dilatih untuk melakukan relaksasi, maka gelombang otaknya pun ini juga akan mengalami perubahan. Nah, hal inilah yang dimaksudkan dari tujuan neurofeedback. Kemudian aplikasi lainnya dalam psikologi dari penggunaan mind reading mesin ini adalah untuk MRI based therapy. Seperti misalkan terapi pada post trauma syndrome disorder, ini berbasis fMRI neurofeedback. Ataupun terapi depresi untuk latihan regulasi emosi melalui kontrol konektivitas antara korteks prefrontal dan sistem limbik. Kemudian MRI ini juga digunakan untuk pemetaan otak sebelum CBT dan juga untuk terapi dalam menghadapi kecemasan. Kemudian aplikasi lainnya penggunaan mind reading mesin ini adalah untuk menganalisis suara batin atau inner speech decoding. Nah, ini terobosan yang luar biasa ya. Tidak hanya digunakan oleh para psikolog, tapi ini juga digunakan oleh para dokter ya, terutama digunakan untuk orang-orang yang tidak bisa menggunakan bahasa verbal. Contohnya orang yang mengalami kelumpuhan akibat stroke atau pasien autis yang tidak bisa berbicara secara verbal, secara face to face begitu ya, secara langsung. Maka diharapkan dengan adanya mind reading mesin ini bisa menganalisis suara batin. Dengan menggunakan teknologi EEG atau fMRI, maka alat-alat ini akan merekam aktivitas, kemudian melakukan pemrosesan, ekstraksi feature, dan akhirnya model AI ini akan mengenali kata atau makna. Outputnya bisa berupa teks, sinyal, perintah, ataupun kontrol perangkat. Dan teknologi mesin pembaca pikiran ini juga bisa melihat atau membaca emosi kita. Nah, ada beberapa jenis perasaan yang bisa dibaca melalui mesin pembaca pikiran ini. Ada jenis emosi seperti
dalam keadaan marah, maka area otak kita yang aktif ini adalah amigdala, di mana di sana pada saat seseorang sedang marah, maka gelombang betanya meningkat. Nah, ini jika dengan fMRI akan dideteksi betanya akan meningkat. Nah, bagaimana dengan perasaan senang? Apakah juga bisa dibaca dengan mesin? Ya, pada saat seseorang mengalami perasaan senang, maka saat dideteksi dengan EEG, area otak yang aktif ini ada pada bagian nucleus accumbens. Nah, di sana gelombang alfanya meningkat. Begitu juga pada saat seseorang mengalami rasa takut, maka area otak yang aktif ini bagian amigdala maupun insula, dan jika dideteksi dengan fMRI, maka gelombang theta pada orang yang mengalami ketakutan ini meningkat. Begitu juga saat orang sedih, ini hampir sama ya, yang berkaitan atau area otak yang aktif adalah amigdala maupun subgenual SCC, di mana gelombang alfa akan mengalami penurunan dan gelombang deltanya meningkat. Nah, apabila seseorang merasa terkejut, maka dalam mesin pembaca pikiran akan terdeteksi area otak yang aktif adalah amigdala dan gelombang gamma akan mengalami peningkatan. Nah, tentu kita merasa sedikit cemas, sedikit khawatir, atau merasa excited begitu ya dengan terobosan terbaru dari main reading mesin ini. Dan dampak terhadap masa depan ini memang luar biasa, terutama dasarnya potensi teknologi pembaca pikiran ini untuk beberapa penyakit ya, seperti tadi orang yang mengalami kelumpuhan akibat stroke, autisme, para dokter atau para psikolog ini bisa melakukan komunikasi nonverbal. Kemudian, mind reading machine ini juga bisa digunakan untuk mendiagnosis dan pemantauan gangguan psikologi seperti depresi, PTSD, ADHD atau schizofren maupun autisme. Kemudian, dampak lainnya kita bisa melakukan intervensi psikologis lebih efektif, peningkatan kognisi pembelajaran ataupun peningkatan kesadaran diri atau self awareness, ataupun bisa digunakan untuk inovasi dalam riset otak dan pikiran. Nah, selain ada dampak positifnya seperti sebuah koin mata uang gitu ya, ada sisi atas dan sisi bawah, ada juga resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi dari penggunaan mind reading mesin ini, seperti resiko privacy ya. Nah, tentu kita akan bertanya-tanya bagaimana kalau mind reading mesin ini diaplikasikan oleh banyak orang. Wah, jangan-jangan pikiran-pikiran yang tidak seharusnya dibaca oleh orang lain, yang ini merupakan privasi kita, menjadi terbaca oleh orang lain. Kemudian resiko yang mungkin terjadi adalah pelanggaran etika ya. Nah, jika tidak ada izin secara resmi, kemudian seseorang bisa dengan mudah mengakses pikiran kita, ini tentu sangat membuat tidak nyaman, dan ini pun perlu ada regulasinya tentunya. Kemudian potensi penyalahgunaan. Nah, ini adalah salah satu hal yang menakutkan dari resiko yang mungkin terjadi dari mind reading mesin ini. Maka dari itu, tantangan ini harus eh, diantisipasi ya melalui regulasi hukum, kemudian privasi mental dan etika neuroteknologi, dan untuk membaca pikiran dengan pola-pola yang berbeda, karena bagaimanapun masing-masing pikiran orang per orang, bagian otak satu dengan otak manusia yang lainnya, ini mempersepsikan segala sesuatunya itu berbeda-beda. Kadang ada beberapa budaya yang menganggap sebagian peristiwa bagi mereka ini adalah sesuatu yang biasa, tapi bagi yang lain peristiwa tersebut bisa mengakibatkan kesedihan atau kebahagiaan atau yang lain-lain. Maka mind reading machine ini juga membutuhkan data otak yang sangat besar ya, dan juga akurasi dan interpretasi yang kompleks pikiran manusia yang tidak linear dan sangat individual ini, dan suara batin yang tidak selalu bisa diterjemahkan secara universal, ini pun juga harus banyak sekali hal-hal yang harus diperbaiki di dalamnya. Dan dari main reading mesin ini, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa pikiran manusia dapat direpresentasikan dalam data melalui EEG ataupun fMRI. Kemudian dengan adanya main reading mesin ini membuka kemungkinan psikologi kuantitatif berbasis sinyal nyata dan otak. Dan kalau saat ini kita mengenal komunikasi verbal ataupun komunikasi secara tertulis, nah dengan adanya main reading mesin ini, mungkin saja suatu saat nanti akan ada komunikasi dengan bahasa baru, yaitu pikiran itu sendiri. Nah, pikiran ini akan menjadi bahasa baru gitu ya. Nah, kalau dulu mungkin orang bilang ilmu kebatinan, nah sekarang ini adalah ilmu pikiran ya. Nah, pikiran tidak hanya bisa dipantau oleh orang lain, tapi bisa dikendalikan oleh diri sendiri dengan latihan, dan pikiran kita ke depannya bisa menjadi interface antara manusia dan teknologi. Dan mind is codable, artinya pikiran kita bisa dipetakan dan ditransformasikan.
Nah, itu tadi beberapa paparan singkat yang bisa Ratna sampaikan terkait tentang mind reading mesin. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.